Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya." Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan dan dalam kasih anugerah-Nya di tengah-tengah merebaknya virus COVID-19. Kita terus berdoa kepada Tuhan biar Tuhan sendiri yang terus memproteksi kehidupan kita pribadi dan juga keluarga kita. Pagi hari ini di Minggu Prapaskah yang kelima, ya, ada tema yang diberikan kepada kita semua untuk kita boleh merenungkan bersama-sama, yaitu kasih Allah menerima yang hilang, yang terambil dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Kita sudah membacanya dan hari ini kita akan merenungkan bersama-sama apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui pemberitaan firman di pagi hari ini. Saudara, ada sebuah kisah ya di negeri Tiongkok. Dikatakan di sana bahwa dosa yang terbesar yang dituduhkan kepada seseorang dalam budaya Tiongkok itu dikenal dengan istilah kata Pu Xiao, yang artinya seorang anak yang tidak menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Di kalangan orang Tiongkok, mungkin kata-kata ini adalah sebuah kata-kata yang seringkali diberikan kepada seorang anak yang kehidupannya tidak menghormati dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Ada sebuah kisah di mana ada seseorang anak yang merampok sebuah bank. Ya, kenapa dia sampai merampok sebuah bank? Karena dia ingin membantu ayahnya yang sedang sakit keras dan saat itu tidak mampu membayar biaya pengobatannya di rumah sakit. Di satu waktu dia tertangkap polisi dan tiba saatnya dia disidangkan. Dalam sebuah sidang, hakim di Tiongkok ini tergerak untuk memberikan belas kasihan atas perampok bank ini sehingga dia tidak dihukum maksimal, tetapi diberikan sebuah penghukuman yang pada waktu itu setengah dari masa hukumannya. Hakim ini memberikan sebuah hukuman dengan sebuah keputusan itu karena dilihat anak ini memiliki xiao, artinya berbakti kepada orang tuanya. Nah, kita melihat dari sebuah kisah ini, di tengah-tengah kehidupan kita, kita memiliki Allah yang jauh lebih mengasihi kehidupan kita. Apapun dosa yang seringkali kita lakukan, Allah terus berbelas kasihan kepada kita untuk Dia terus memberikan kasih-Nya bagi setiap hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran dari perikop Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32 seringkali disimpulkan oleh para teolog. Ini adalah gambaran dari cerita tentang anak yang hilang. Bahkan ini menjadi judul perikop pagi hari ini yang Alkitab tuliskan, bahkan lembaga Alkitab tuliskan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Namun perlu kita ketahui bersama, penekanan atau hal yang perlu dimunculkan dalam perikop ini sebenarnya bukan tentang seorang anak yang hilang, tetapi lebih daripada itu merupakan hal yang perlu kita tahu bahwa ini merupakan gambaran tentang Allah yang penuh kasih dan pengampunan bagi setiap kehidupan kita. Hal inilah yang harus kita pahami untuk kita bisa sama-sama merenungkan bagian daripada firman ini. Bapak Ibu Saudara, selama Tuhan Yesus hidup dalam masa pelayanannya 3,5 tahun kurang lebih, Tuhan Yesus mengisahkan kurang lebih hampir 40 perumpamaan, panjang, pendek, susah, dan juga mudah dimengerti. Dan perumpamaan yang paling populer yang seringkali kita renungkan yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Nah saudara, sebenarnya apa sih arti kata perumpamaan itu? What is parables? Perumpamaan itu adalah sebuah media atau sebuah alat yang ingin Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu untuk mengajarkan sebuah realitas atau prinsip nilai rohani yang sangat penting mengenai kerajaan Allah. Yang boleh dikatakan bahwa disitulah kasih Allah yang mendasar bagi setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Kalau kita merenungkan dan melihat di pasal yang ke-15 ini, ada 3 judul perikop
Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Alkitab kita, yang pertama yaitu tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Semuanya menceritakan tentang satu kejadian, ada seseorang yang kehilangan. Dan bukan hanya sampai di situ, di ujungnya adalah sebuah kegembiraan dari seseorang yang menemukan sesuatu miliknya yang hilang itu. Namun pusat perhatian dan seluruh perumpamaan ini bukan hanya sekedar untuk orang Farisi saja atau untuk orang berdosa saja, melainkan bagi seluruh umat manusia. Perumpamaan ini mengisahkan tentang seorang ayah yang memiliki dua anak yang dalam teksnya disebut sebagai si sulung dan si bungsu. Pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Si anak bungsu meminta bagian harta miliknya kepada ayahnya. Dan kemudian ia pergi ke luar negeri. Anak bungsu itu memboroskan miliknya sehingga ia jatuh miskin. Dan akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke rumah ayahnya. Ayahnya menyambut anak itu dengan sukacita. Namun anak sulung ayah itu merasa iri dengan perlakuan seorang ayah kepada adiknya itu. Di akhir kisah, sang ayah menjelaskan kepada anak sulungnya bahwa anak sulung itu tidak kurang dikasihi dibanding dengan anak bungsunya. Ayahnya juga memberikan sebuah pengertian bahwa kedatangan adiknya ini harusnya disambut dengan sukacita. Karena adiknya yang telah lama dianggap hilang, tiba-tiba sekarang sudah kembali lagi ke dalam rumah mereka. Dalam perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas sekali bahwa ada sebuah keselamatan yang ingin disampaikan oleh Lukas melalui surat yang dia tulis. Seperti yang boleh dikatakan bahwa keselamatan ini berkaitan dengan pelepasan manusia dari belenggu dosa karena pengampunan dari Allah yang Maha Pengasih. Yang bertepatan dengan minggu kelima ini adalah minggu misi Gereja Kristus Tanjung Karang, di mana melalui perikop ini kita diajarkan untuk melihat kasih Tuhan dengan belas kasihannya yang sempurna itu, menjangkau orang-orang yang telah lewat dari kehidupannya yang penuh dengan dosa, berbalik arah menuju kepada panggilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, menurut hukum Yahudi, seorang ayah dikatakan dapat membagikan hartanya itu bisa melalui surat wasiat ketika ia masih hidup. Namun pelaksanaannya itu harus dilakukan setelah ia meninggal. Akan tetapi kalau kita melihat dengan jelas yang kita baca pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara baca melalui firman Tuhan di pagi hari ini, harta itu diminta oleh anak bungsunya pada saat ayahnya masih hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini juga banyak anak-anak yang kurang ajar dalam tanda kutip kepada orang tuanya, yang meminta sesuatu hal yang menjadi miliknya selagi orang tuanya masih hidup. Dan pembelajaran di pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita boleh terus melihat akan sebuah kasih Tuhan. Dalam perumpamaan ini si anak bungsu meminta bagian harta milik yang menjadi miliknya, dan ayahnya kemudian membagi-bagikan harta itu kepada kedua anaknya. Dengan kata lain, anaknya menerima bagian yang sama yang menjadi haknya. Tetapi dengan rasa yang penuh kasih kepada anaknya, orang tuanya tetap memberikan kepada anaknya ini. Kalau kita melihat dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita membaca bersama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kalau kita melihat di sini dari kehidupan yang penuh dengan hal yang keberadaannya yang ada, dengan berpesta pora, menghabiskan seluruh harta orang tuanya, di satu titik
Anak ini mengalami masa yang tidak mengenakan, sehingga dia harus jatuh miskin, dia harus melarat, dan dia harus melamar pekerjaan. Dan ada sebuah pekerjaan untuk menjaga babi-babi dari seorang yang dia ikuti. Bapak Ibu Saudara, melihat dari konteks ini, kita melihat bahwa disinilah sebenarnya keberadaan kita sebagai manusia. Dikala kita memiliki segala sesuatu yang kita miliki dengan keringat kita merasa bangga, kita merasa sombong, kita merasa bahwa semua yang kita miliki ini adalah hasil karya kita. Kita lupa bahwa di balik semua apa yang kita miliki ada tangan Tuhan yang luar biasa, yang terus boleh menolong setiap kehidupan kita, bahkan pekerjaan kita. Anak bungsu pun melakukan hal yang sama. Hingga pada satu titik di ayat yang ke-16 dikatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanannya. Ya, yang menjadi makanan babi itu, maaf. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Disinilah adalah titik balik di mana seorang anak tadi melihat kasih bapaknya yang sungguh luar biasa. Disinilah dia melihat bahwa belum terlambat waktunya untuk kembali ke rumah bapaknya. Dia mulai tersadar. Dia mulai tahu bahwa kondisinya sekarang sudah tidak worth it, sudah tidak lagi memiliki kondisi yang baik. Sehingga di tengah-tengah keberadaannya dalam pergumulannya, dia ingat bahwa dia memiliki bapa yang kaya, yang memiliki banyak pekerja. Sehingga dia mengingat kembali bahwa pekerja-pekerja dari bapaknya itu tidak kekurangan makan. Tetapi saya harus mati di tempat ini. Disinilah titik balik. Terkadang kehidupan kita, kalau kita boleh melihat, Tuhan membuat kita menjadi nol, tidak berarti. Menjadi sama sekali berada dalam titik yang terendah. Yang menjadi pembelajaran kita adalah di titik yang terendah itulah sesungguhnya Tuhan mengajarkan kita untuk kita melihat kembali kepada karya Tuhan, kepada kasih Tuhan, kepada belas kasihan Tuhan. Sehingga kita mau disadarkan, kita mau diingatkan kembali bahwa kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Anak bungsu ini pun melakukan hal yang sama. Sehingga pada waktunya dia kembali ke rumah bapaknya dengan perasaan yang pada saat itu sudah tidak ada harapan. Dia katakan bahwa sesungguhnya pada saat dia kembali ke rumah bapaknya, dia siap untuk menjadi pelayan seperti pelayan yang lain. Dia siap untuk menjadi pembantu yang membantu orang tuanya, bahkan membantu pekerjaan atau harta orang tuanya itu, memelihara ternak yang ada. Sehingga dia katakan, tidak apa-apa, saya harus menjadi orang upahan di rumah bapakku sendiri. Ada sebuah ketakutan demi ketakutan. Ada sebuah rasa di mana perasaan bersalah yang menyelimuti si bungsu. Dan kita melihat bahwa disitulah seringkali yang kita lakukan. Begitu kita melakukan dosa dengan kesombongan kita, begitu kita melakukan dosa dengan perkataan kita, kita takut untuk datang di hadapan Tuhan. Kita tidak berani dan tidak mau mempersiapkan diri, gak tahu caranya bagaimana untuk datang kepada Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mungkin inilah titik di mana kita mengingat kembali untuk kasih Tuhan. Kenapa hari-hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah fenomena merebaknya virus COVID-19. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa virus ini banyak hal yang negatif yang disampaikan. Mungkin beberapa waktu yang lalu, hampir 1 bulan atau 2 minggu ini kita mendengar hal-hal yang negatif. Tetapi mulai ubah pikiran kita bahwa melalui setiap bencana yang ada, bahkan hari-hari ini yang seringkali membuat kita lagi tidak mempercayai Tuhan, disitulah sebenarnya kita harus melihat bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang terus menjaga kehidupan kita. Jangan pernah melemah iman kita dengan segala situasi yang ada. Oleh karenanya, renungan kita melalui firman Tuhan di minggu Prapaskah yang kelima ini terus boleh mengajak kita untuk kembali kepada kasih Tuhan yang semula. Melalui pembacaan ini kita juga ingin melihat bahwa apa yang ditakutkan dari anak bungsu ini tidak terjadi. Ketakutan demi ketakutan yang dia lewati tidak terjadi pada saat dia bertemu dengan ayahnya.
Kita melihat dari ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20, maaf. Dikatakan demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi hal yang berbanding terbalik yang bapaknya katakan kepada anaknya demikian. Tetapi ayah itu berkata kepadanya, hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita." Kalau kita melihat dari ayat yang tadi kita sudah baca, ada sebuah hal yang didapatkan dari anak ini. Bukan sebuah penghukuman, bukan sebuah hal yang perlu ditanggung. Seperti tadi kesaksian di Tiongkok, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tetapi melalui bacaan firman Tuhan ini, bapaknya membawa dia masuk ke dalam sebuah pesta yang luar biasa, yang sebelumnya belum pernah diadakan. Tetapi disitulah anak bungsu ini mendapatkan sebuah perlakuan yang berbeda. Ada belas kasihan yang ayahnya berikan kepada anak bungsu ini. Disitulah dia baru mengingat bahwa dia memiliki bapa yang boleh mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang anak bungsu yang mendapatkan anugerah dari bapaknya. Dia tidak dihukum, tetapi dia mendapatkan sebuah perlakuan yang luar biasa. Tetapi bagaimana nasibnya dengan anak sulung? Yang boleh dikatakan ayat yang ke-25 dikatakan bahwa tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat 26, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Respon dari anak sulung ini justru bukan bergembira karena menyambut adiknya yang sudah lama dianggap hilang kembali. Tetapi respon dia pada saat itu dikatakan ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Dia katakan kepada ayahnya, "Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia." Ada sebuah pertanyaan besar. Dan itu pun juga merupakan sebuah pertanyaan mungkin bagi kita sebagai orang-orang percaya yang boleh dikatakan sudah melayani Tuhan, sudah memberikan seluruh waktunya untuk datang di hadapan Tuhan. Bukan hanya menjadi seorang pelayan aktif di gereja sebagai aktivis, melayani sepenuh waktu. Ya, bahkan kalau ada kegiatan yang ada semua jadwal ibadah tengah minggu, ya, fokus pada keluarga, malam bina iman, bahkan doa bersama, aktif, rajin. Tapi seringkali kita juga menuntut Tuhan, apa yang saya dapat dari setiap apa yang saya bisa lakukan untuk Engkau? Apa yang Tuhan ingin lakukan buat saya? Ada pertanyaan itu mungkin yang terbersit dari pikiran kita. Saya sudah sepanjang minggu berada di gereja, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, apa yang saya terima? Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudara harus menjawab, tapi menjawablah di dalam hati kita. Pernahkah kita bertanya, terbersit dari pikiran kita, bertanya kepada diri kita, dan juga bertanya kepada Tuhan, setelah saya mengikuti ini, apa yang saya dapat? Apa yang saya terima? Apakah hidup damai sejahtera, tidak kekurangan sesuatu apapun, atau hal yang lain? Atau kita sudah mulai merasa bahwa saya sudah hebat melakukan ini dan itu dalam pelayanan saya,
sehingga kita menganggap remeh orang lain, menganggap bahwa orang lain tidak maksimal, yang maksimal hanya saya yang punya waktu yang luar biasa. Pagi hari ini saya ingin katakan stop dan berhenti dengan sebuah pernyataan itu. Karena yang harus kita pahami bahwa kita melayani itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan menjadi seperti anak sulung tadi, marah kepada Tuhan. Orang yang melakukan tidak maksimal, kenapa Tuhan berkati? Tetapi saya yang sepenuh waktu dalam hidup saya melakukan setiap pelayanannya dengan baik, tapi ini yang saya dapat. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan sejenak bahwa di balik dari semuanya itu ada sebuah kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu hati Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu setiap hati orang-orang yang melayani Dia. Oleh karenanya kita harus juga menjaga hati, supaya setiap apapun yang kita lakukan itu bukan karena sebuah kekuatan dan kesombongan kita, tetapi kita kembalikan kepada kasih karunia Tuhan. Dan kita melihat bahwa melalui pembacaan perikrop khotbah pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali untuk kita melihat sekali lagi belas kasihan Tuhan. Cerita itu berakhir, anak sulung dari ayah tadi begitu marah yang tadi saya katakan. Ia pun tidak mau menyambut saudaranya yang baru pulang. Namun ayahnya tidak mencela sikap si sulung ini. Bapaknya malah mengingatkan tentang kebersamaan mereka selama ini. Dan si sulung tetaplah sebagai pewaris utama dari ayahnya. Ayahnya menegur anak sulungnya dengan halus agar si sulung memperlakukan si bungsu sebagai adiknya. Saudara, perumpamaan ini berakhir dengan, kalau bagi saya, menggantung. Karena tidak pernah diketahui bagaimana sikap si sulung selanjutnya. Apakah ia akhirnya bersedia untuk menerima kembali adiknya, atau ikut serta dalam pesta, atau apakah ayahnya tidak berhasil membujuknya dan ia tetap menyimpan amarahnya. Yang menjadi perenungan dan refleksi kita pada pagi hari ini, dalam perumpamaan ini ada 3 tokoh utama sekali lagi. Si bungsu, si sulung, dan bapa mereka. Bapa mereka adalah gambaran dari Bapa kita yang di sorga, yang begitu pemurah, penuh kasih, dan memberikan kebebasan untuk anak-anaknya. Ini terlihat dari kerelaannya untuk memenuhi permintaan anak bungsunya, yaitu membagikan hartanya. Meskipun ia masih hidup, si sulung dianggap sebagai gambaran orang Farisi atau ahli Taurat yang taat kepada hukum, yang tidak pernah melenceng ke kanan dan ke kiri. Kehidupannya selalu ingin dilihat orang sebagai orang yang bersih, yang memiliki moral yang baik. Itulah sesungguhnya bahwa ada 2 sisi dari kehidupan kita. Apakah kita ingin menjadi seorang Kristen yang tetap berpegang kepada kasih Tuhan, atau orang Kristen yang penuh dengan kesombongan dengan segala keberadaan kita? Harus disadari bahwa pusat perhatian perumpamaan ini bukan hanya sebatas kepada kehidupan si sulung dan juga si bungsu, tetapi kita harus melihat dari kasih Bapaknya yang no limit, tidak ada batas. Dan pagi hari ini mungkin kita juga sedang dalam posisi sebagai anak sulung yang merasa diri benar, merasa diri dekat dengan Allah, dan berhak mendapatkan keselamatan karena kesalehan kita. Ini adalah bentuk, maaf saya harus mengatakan, kesombongan rohani yang menganggap bahwa orang yang berdosa harus dihukum, yang tidak layak untuk diselamatkan. Anak sulung itu melambangkan orang yang kelihatannya secara lahiriah menaati perintah Allah, tetapi hati mereka terpisah dari kasih Allah dan tujuan kerajaannya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada kasih Allah yang sempurna. Tema minggu ini adalah tema yang sungguh-sungguh membuat hati saya diberkati, bahwa kasih Allah itu menerima kita yang hilang. Mungkin terkadang kita seringkali meragukan akan kasih Tuhan. Terkadang kita tidak ingat tentang kasih Bapa yang terus mengasihi kita tanpa syarat, yang terus menerima kita dalam kehidupan kita apa adanya. Dan inilah menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini? Marilah kita datang di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dengan segala situasi yang ada. Sehingga kalau saya boleh katakan bahwa pertobatan
itu membawa manusia kepada keselamatan. Karena Allah yang Maha Rahim akan melepaskan manusia dari belenggu dosa-dosa itu, termasuk apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Allah senantiasa menunggu setiap kita untuk bertobat dan kembali ke rumahnya. Keselamatan pun tidak hanya ditentukan oleh sebuah ketaatan dan peraturan saja, tetapi bagaimana kita bersikap dengan sesama kita. Keselamatan juga tergantung kepada bagaimana kita bisa menerima sesama kita, khususnya yang berdosa. Keselamatan bukan hanya untuk urusan pribadi kita dengan Allah, tetapi juga menyangkut hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Pertobatan juga bukan hanya penerimaan kembali orang yang berdosa, tetapi juga penerimaan kembali kepada sebuah komunitas di mana kita bisa ada. Oleh karenanya di pagi hari ini, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yesus datang untuk menerima kita yang terhilang. Dan di hari-hari ini biarlah setiap kita mulai menerima setiap apa yang menjadi kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dan kasih-Nya serta anugerah-Nya tidak dibatasi oleh apapun juga. Sehingga kalau kita bisa merefleksikan pada pagi hari ini tentang firman Tuhan, kita harus berani untuk meninggalkan dan melepaskan apa yang disebut dengan hedonisme, nafsu yang menjerat hidup kita, dan mulai sadar bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Sebab Allah sangat bersuka cita menyambut dan menerima kita dengan penuh kasih saat kita kembali kepadanya. Ayat firman Tuhan dalam Yeskiel 33 ayat 11 dikatakan, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatannya supaya ia hidup." Dan Mazmur 103 ayat 8 dan 13 dicatat, Tuhan adalah penuh kasih dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian kasih sayang Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Kiranya Roh Kudus menolong, memimpin, serta menghibur dan memberikan pertobatan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, untuk menikmati kasih Tuhan yang tidak ada batasnya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini, di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi, di situasi di mana merebaknya virus COVID-19. Tuhan, kami tahu ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Walaupun kami bertemu dalam sebuah kebaktian melalui media online, biarlah ini tidak membatasi kasih Tuhan untuk terus boleh ada dalam setiap hidup kami, dinyatakan melalui setiap langkah-langkah hidup kami. Oleh karenanya pagi hari ini hamba berdoa, biar Tuhan sendiri yang terus menolong kehidupan kami, memproteksi hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga pada akhirnya kami mulai bisa melihat bahwa Engkau bekerja penuh khususnya untuk negara kami Indonesia, di mana virus ini sedang merebak. Kami mempercayakan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa ada kasih Tuhan yang tidak terbatas dengan segala sesuatunya. Hamba juga berdoa buat setiap jemaat kami dalam keadaan mereka pemulihan, dalam sakit, dalam apapun yang hari-hari ini sedang terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Engkau menghampiri kehidupan setiap jemaat kami, pribadi lepas pribadi. Bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan terus menjadi bagian atas kehidupan setiap jemaat kami. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang hari-hari ini terbaring sakit dengan merebaknya virus COVID-19 ini. Biar Tuhan yang menjamah kehidupan mereka, berikan kesembuhan, bahkan proteksi kehidupan mereka dengan kuasa darah Yesus. Sehingga Tuhan melalui para medis, melalui dokter, biarlah mereka juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu. Hamba juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami para medis yang mulai bekerja di rumah sakit. Tuhan juga yang akan menolong mereka dalam kehidupan mereka. Berikan stamina yang baik, bahkan kesehatan yang sempurna, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas mereka dengan baik. Dan akhirnya Tuhan, kami membawa bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati pemimpin bangsa ini, untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh pejabat pemerintahan yang ada, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Kiranya Engkau sendiri yang akan terus memberikan mereka hati yang terus boleh mengasihi Tuhan, sehingga pada akhirnya bangsa kami, bahkan seluruh dunia ini boleh dibebaskan dari merebaknya virus COVID-19 ini.
Kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Kami mau alaskan doa kami ini demi Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.